Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Chandra dan rekan saya Wimala Ratna Elisa. Hari ini kami akan memimpin puja bakti seperti biasa di awal bulan, pembacaan parita dalam bahasa Indonesia. Baik, mari kita mempersiapkan diri. Para umat kami persilakan untuk berdiri di belakang matras. Sekedar mengingatkan nanti pada saat pembacaan menyentuh bumi, saya akan bunyikan genta. Kita kalau bisa pada saat sujud itu mindful ya, jadi jangan buru-buru berdiri gitu. Oke. Mari kita mulai dengan gata persembahan dupa. Persembahan dupa. Bersamaku sesungguhnya di sini, sesungguhnya di sini. Harumnya dupa ini melindungi serta menjaga batin. Harumnya dupa ini menyatukan kita semua dalam pelaksanaan sila samadhi prajna. Kami datang persembahkan semua. Namo Bodhisattvebhya, Namo Mahasattvebhya. Menyentuh bumi yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu, komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera,
memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha, aku berlindung kepadamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru, Buddha, Dharma, dan Sangha, kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Badra, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisattva welas asih agung, kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garbha, Bodhisattva aspirasi agung, kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisattva dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisattva Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya, kami bersujud padamu.
memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawairochana Tathagata, Ayanda matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Baik, umat kami persilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Kata pembukaan. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Dharma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan
untuk melihat, mempelajari, dan mempraktikannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya. Sutra Hati Prajna Paramita. Kala Bodhisattva Walokita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi 5 skandha dan menyadari itu kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Sariputra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Dengarlah Sariputra, semua dharma bersirikat kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan. Tidak kotor, juga tidak murni. Tidak berkurang, juga tidak bertambah. Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun pikiran. Tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran. Tiada alam berbagai elemen, dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran. Tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya.
dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian, oleh karena tiada yang harus dicapai. Para bodhisatwa yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Samadhi. Saudara-saudari di dalam Dhamma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang akan dipandu. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil. Dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga
Otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar, tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, mensyukuri hidup ini, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia.
Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Bungkuk memberi hormat. Baiklah, kini kita tiba saatnya masuk ke sesi Dhammadesana. Hari ini kita ada talk show spesial dari narasumber Bapak Andri Wongso. Sebelum kita mempersilahkan beliau, mari kita sama-sama menyaksikan terlebih dahulu profil di video di hadapan kita. Andri Wongso terlahir dari keluarga miskin dan sederhana di Kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak tamat, membuatnya harus pontang-panting menempa diri dan belajar di Universitas Kehidupan. Mengubah nasib, awalnya hanya seolah kemustahilan, namun dia terus menguatkan tekad, tak kenal takut, halangan dan rintangan. Tahun 1976, mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani, dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan Hap Kundo. Dengan modal kungfu jugalah, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film laga di perusahaan Hong Kong, dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat dilakoninya. Namun, jiwa wirausaha memanggilnya. Dan pada tahun 1985, lahirlah Harvest, merek kartu ucapan kata-kata mutiara dan motivasi yang dikenal seantero Nusantara.
Begitu panjang dan berliku-likunya proses yang sudah dilewati. Dari hidup menderita sampai sukses di hari ini, melahirkan filosofi, success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin diraih seorang diri. Suksesnya didapat karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Haryanti Leni Sarjana Hukum, beserta 3 buah hati mereka, Vicky, Fendi, dan Valdi, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesannya mampu mengilhami keberhasilan orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi, dan nilai-nilai wisdom melalui seminar motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan menginspirasi, pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif dan berdaya guna bagi segala umur. Senam AWS3 merupakan terapi khusus untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di seputar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap dengan senam ini kita akan sehat, terus semangat, dan rutin melakukannya, berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan mendunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia merambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kompro yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Dengan segala sarana yang tersaji, ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsih bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut sang pembelajar, Andri Wongso. Talkshow pagi hari ini akan dipandu oleh Bapak Hasanani. Kami persilakan Bapak Andri Wongso dan Bapak Hasanani. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam Dharma. Berbahagia sekali hari ini kita bisa mendengarkan talkshow spesial menjelang Waisak. Talkshow hari ini kita akan bawakan secara interaktif ya. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan Pak Andri lagi ya. Tadi sudah lihat kan? Berarti saya perlu memperkenalkan diri sendiri kalau gitu ya. Perkenalkan, nama saya Hasanani. Saya sekarang bertugas di bidang media ya, yaitu media sosial dan website Wihara Ekana Serpong. Oke. Sangat beruntung hari ini kita bisa mendengarkan ceramah Dharma dari Pak Andri. Pak Andri seorang motivator populer di Indonesia. Bahkan kita sudah boleh sebut beliau sebagai master motivator. Kita beli tepuk tangan dulu buat Pak Andri. Karya-karyanya sudah nggak usah diragukan lagi lah ya. Tadi sudah disaksikan video. Jadi tanpa berlama-lama, saya rasa teman-teman juga sudah nggak sabar juga. Kita persilakan Pak Andri untuk memberikan pemaparan singkat nanti di awal ya. Jadi kita harapkan nanti dari teman-teman semua silahkan ya memberikan pertanyaan. Dan jangan sungkan untuk memberikan pertanyaan. Ini adalah kesempatan emas bagi kita semua, bisa bertatap langsung, bisa bertanya. Tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman Pak Andi yang bisa dibagikan kepada kita semuanya. Pengalaman bagaimana membangun ketahanan mental, ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Oke, kita persilakan kepada Pak Andi. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Andi. Silakan Pak. Tes.
Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo. Apa kabar? Saya berdiri sebentar ya. Ya, sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Kalau luar biasa nggak bisa, jangan tahan mental. Judulnya membangun ketahanan mental. Artinya apa? Ketahanan mental. Pasti ada kata-kata ketahanan, berarti ada yang dihadapi. Rumit, kesulitan, keterbatasan, kemiskinan, emosi, amarah. Semua itu tadi bisa memunculkan ketahanan mental. Jadi judulnya saja sudah menunjukkan kita di dalam kehidupan. Di dalam pengertian Dhamma kita tahu dong, life is suffering, kehidupan adalah penderitaan. Kalau kita lemah, ya menderita. Maka kita butuh belajar Dhamma. Ketahanan mental tidak hanya untuk sekedar tentang bisnis. Bisnis ruwet, banyak pesaing, rugi, bangkrut, butuh ketahanan mental. Pacaran yang satu ruwet, bulet, butuh ketahanan mental. Keluarga, anak nakal, anak ruwet, anak bulet, anak jahat, butuh ketahanan mental kita untuk menguasai. Tadi saya ketemu ibu bersama bapak yang kena kurang lemah fisiknya. Berapa tahun Pak? 7 tahun. Ibu kita ini mendampingi yang lagi sakit 7 tahun. Itu juga ketahanan mental yang luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Kalau mentalnya negatif, pesimis, sikapnya pasti tidak baik. Dan keluarga akan berpengaruh pada kehidupannya. Dan seluruh keluarga akan kena. Tapi coba ke wihara. Nuntun dengan sabar, nuntun dengan pelan, dengan bijak. Itu punya ketahanan mental. Gampang nggak? Tidak mudah. Tidak mudah menghadapi kehidupan ini. Maka sifat kehidupan itu kan berubah dan berbeda. Isinya itu ketidakenaan semua. Maka kenapa dikatakan life is suffering, penderitaan? Karena isi hidup ya itu semua. Kalau kita mengerti Dhamma, hidup adalah berubah, anicca. Kita bisa di tengah. Seperti peselancar yang menghadapi ombak gede, ombak kecil, kok mampu? Kok mampu di tengah menghadapi ombak tadi loh? Tidak takut, bahkan enjoy. Karena sering menderita. Waktu latihan, kena ombak kecil jatuh. Kena ombak gede jatuh. Keputar jatuh. Tapi bangun lagi. Lah waktu bangun dan latihan, bangun latihan, sampai enjoy, itulah ketahanan. Ketahanan mental. Maka bagi kita sebagai manusia, segala macam kelemahan, keterbatasan, kemiskinan, kekurangan, hinaan, cemoohan, fitnaan itu cuma bagian part of latihan untuk ketahanan mental. Kalau mental kita kuat, matang, melihat itu biasa aja. Seperti kemarin ini 4 tahun kita kena virus. Selama 4 tahun orang banyak yang menderita setengah mati. Orang nanya saya, gimana Pak COVID-19 ini? Bagi saya COVID-19 adalah sebuah musibah.
musibah kemanusiaan yang telah memengaruhi 7 miliar manusia di dunia ini. Banyak yang mati, banyak yang frustasi, banyak yang depresi. Tapi bagi saya ini sebuah musibah yang membawa musibah yang ada ujiannya, ujian hidup. Ada pembelajaran, ada pendidikan. Kalau kita melihat sebuah penderitaan COVID-19 sebagai satu pembelajaran, sebagai satu pendidikan, sebagai ujian, muncul tahan mental. Muncul ketahanan mental untuk menghadapi semua itu tadi dengan tenang. Mudah? Enggak mudah, sulit. Justru gara-gara masalah tadi, manusia jadi matang. Terbukti banyak sekali perusahaan yang bangkrut. Karena keadaan itu membuat dia harus bangkrut. Contohnya, orang investasi, pandangannya bagus, bisnis saya akan bagus, pas buka, mau buka kena COVID. Udah utang, tutup perusahaannya, bangkrut, frustasi, depresi, putus asa, syukur nggak bunuh diri. Itu bagian dalam kehidupan kita, gelombang itu aneh-aneh yang dihadapi. Itu disebut apa? Ya bisa juga sebut nasib, disebut keadaan seperti itu harus muncul. Tapi kalau dia mengerti, ini pendidikan, ini pembelajaran, ini ujian, nggak apa-apa, saya tahan, bisa keluar ide. Tahu-tahu muncul ide-ide yang lain. Walaupun menderita selama 3-4 tahun, ide tadi bisa merubah seluruh kehidupan. Karena apa? Cara mikirnya. Jadi ketahanan mental ini tidak mungkin bicara ketahanan mental kalau tidak punya penderitaan. Wah, orang itu loh sabar banget. Ya soal dimaki orang tetap sabar. Ada satu kebalikan. Wah, dia kuat sekali fisiknya. Karena banyak masalah, dia kuat. Wah, dia emosian. Kualik, terbalik dari kondisi ketahanan mental. Maka buat saya, buat kita yang mengerti Dhamma, kita harus bersyukur loh. Dari muda mengenal Dhamma. 20 tahun yang lalu, waktu di Ekayana, Jakarta, saya khotbah, yang datang hampir 90% ibu-ibu kepala 6 ke atas. Sekarang hari ini yang datang 80% anak muda. Dan merupakan satu keberuntungan mengenal Dhamma. Jadi kaitan dengan ketahanan ini, kita harus siap. Siap di dalam bangun pagi itu siap menghadapi berbagai macam masalah. Jadi ketahanan mental bisa kita punyai kalau kita mampu menghadapi segala macam kehidupan. Kalau kita tidak menghadapi masalah semua itu tadi, nggak mungkin ada ketahanan mental, pasti. Maka bersyukur, ketemu A, ketemu B, happy. Ketemu gagal, tetap. Bagi yang bisnis, ketemu gagal. Di dalam bahasa Mandarin pernah ngomong, banyak sekali kita kenal, sepai sejen kung zemu. Kegagalan adalah ibu kandung dari sukses. Kok ibu kandung? Karena punya tahan mental. Kita punya ketahanan mental untuk menghadapi gagal. Belajar lagi. Itu ketahanan mental. Maka di dalam bisnis apapun, nggak ada langsung sukses. Tidak ada. Yang ada adalah siap menghadapi pernik-pernik kesulitan, pernik-pernik halangan. Baru punya ketahanan mental, perbesar pikiran. Itulah sebagai pembuka, arti dari ketahanan mental adalah yang siap menghadapi setiap masalah yang muncul di kehidupan kita.
Entah itu rumah tangga, entah itu pribadi, entah itu pacaran, entah itu karir, entah itu bisnis, entah itu apa saja. Semua itu untuk mengolah mental kita agar kita punya ketahanan mental. Tidak ada orang yang kuat tanda mental, mental yang kuat tidak menghadapi masalah. Nah, saya sendiri dari kecil udah sekolah kurang, miskin, melarat. Loh, kok bisa seperti hari ini? Bukan jatuh dari langit, bukan sekedar karma baik, tapi berjuang menghadapi setiap kesulitan sampai jadi. Bukan kayanya, jadi mentalnya. Begitu punya ketahanan mental, kita bisa arahkan energi kekuatan mental tadi untuk berjuang. Sukses, ya biasa. Maka kita harus punya pengertian yang saya sebarkan. Success is my right. Hak kita. Untuk hidup enak, hak kita. Untuk happy, hak kita. Punya nggak mental? Jadi jelas banget, nanti kita kupas lewat, kita tanya jawab dengan Pak Hasan, supaya kita bisa lebih mencair, ya Pak, bisa interaktif, ya. Jadi jelas banget, untuk punya ketahanan mental tidak ada caranya melarikan diri dari kenyataan. Membuat semua jadi instan. Tidak ada sukses, tidak ada instan. Sukses tidak ada kebetulan. Kebahagiaan juga sama. Semua membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Luar biasa ya. Jadi pendahuluannya aja udah semangat begitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Bagi yang ingin bertanya silakan langsung angkat tangan. Panitia tolong persiapkan mic-nya ya. Nah, jika ada yang bertanya. Nah, jadi tadi Pak Andi mengatakan success is my right. Nggak tahu udah didaftarkan di hak ciptanya belum itu Pak Andi? Karena di status saya tulisnya begini, happiness is my right. Tepuk tangan dong. Jadi tadi saya di ruangan saya tanya dulu, Pak Andi itu ada di hak ciptanya enggak? Kalau dibilang ada, saya nggak ngomong tadi. Karena dibilang nggak ada, nah saya ngomong. Saya tulis di PP saya loh Pak. Waduh, luar biasa. Jadi kita di sini datang ke sini membina batin untuk sukses itu bukan sekedar hanya materi, tapi juga adalah sukses secara kehidupan jasmani maupun rohani ya. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Oke, jadi apa yang saya dengar tadi dari pemaparan Pak Andri di awal, bahwasanya kalau kita menemukan kesulitan itu bukanlah kesulitan. Kesulitan itu justru adalah media pembelajaran bagi kita untuk membina mental yang lebih kuat dan lebih tahan. Jadi alangkah beruntungnya kita bisa belajar Dharma. Pak Andri, kalau boleh tahu, sisi bagian Dharma yang bagian yang mana yang Pak Andri terapkan dalam kehidupan sehingga memandang kesulitan itu adalah kesempatan, bukanlah sumber penderitaan. Nah, kalau secara Dharma itu Pak Andi ambil bagian dari Dharma yang mana ya sehingga bisa menerapkannya itu Pak Andi? Baik, Dharma itu begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi. Banyak orang salah sangka. Zaman dulu ya, bukan sekarang. Kalau saya lihat mereka, kalian semua ini sudah belajar Dhamma. Zaman dulu pengertian agama Buddha itu cung-cung cep. Ambil Yuswa, sogok, tancep. Lalu menghayal, wah sukses, sukses, happy, happy. Ya itu di zamannya. Karena kita belum mengenal Dhamma. Tapi kalau kita belajar benar, semua urusan di dunia itu loh, pasti beres lewat Dhamma. Dhamma buat saya adalah sebuah mutiara kehidupan. Dhamma is action, bukan pengetahuan. Dhamma itu in action, sulit, lewati. Jadi jelas banget, mau punya ketahanan mental untuk menghadapi sulit, ayo. Ini adalah satu media, kata Pak Hasan tadi. Media, lah kok tahu itu? Nah, mengerti kata-kata itu berarti mengolah pikiran dengan benar. Di dalam ajaran Dhamma,
Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk. Jadi kalau kita mikir benar seperti bayangan kita, kemana aja bayangan ikut. Tapi kalau kita nggak benar seperti gerobak, ikut juga gerobaknya. Supaya kita jadi benar, gerobaknya digunting, dibuang. Jadi pengertian tentang ketahanan mental kok siap? Karena mengerti hukum cita niyama dhamma. Kalau mikirnya benar, hidup berubah. Seorang ahli filsafat orang Amerika pernah mengatakan 100 tahun yang lalu, dia bilang penemuan terbesar di abad ini, manusia bisa merubah seluruh kehidupan dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikirnya. Bayangin. Kalau kata-kata itu tadi loh, penemuan terbesar di abad ini, abad lampau berarti ya, manusia bisa merubah seluruh kehidupan dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikirnya. Umpama saya ini hari ini nih, baru mau usaha, kena pesaing, down langsung. Aduh, bubar. Begitu dengar kata-kata itu, rubah. Oh nggak apa-apa sementara. Maju lagi, belajar lagi, maju lagi, berulang lagi. Bisa sukses gara-gara kata-kata itu. Dan itu bisa dipakai untuk seluruhnya. Dan Sang Buddha udah nulis, udah memberikan ceramah itu. 2500 tahun yang lalu. Manusia bisa merubah sikap mentalnya. Maka dari situlah saya muncul juga kata-kata success is my right. Hak saya. Saya mau naik pesawat bisnis, hak saya. Mau bayar nggak? Nggak mau, ya goblok. Mau enak, tapi nggak mau bayar. Nggak ada. Maka sebagai Buddhis sudah ngerti loh. Hukum sebab akibat. Mengerti tentang pikiran. Maka kita yang ngerti Dhamma, mari kita olah. Kita olah yang benar, yang positif. Semua dilihat dari sisi yang positif. Kalau kita mampu melihat sisi yang positif, pasti berkembang. Pasti maju. Jadi jelas poin pertama, bahasan. Untuk mempunyai ketahanan mental, cara mikir dibenerin dulu. Kalau cara mikir benar, mental akan muncul, siap menghadapi. Begitu hadapi, kuat mental. Itulah ketahanan mental. Ya, jelas sekali ya. Berarti untuk membangun ketahanan mental perlu pandangan benar. Ya, jadi korelasinya itu tadi udah kita dapatkan bahwasanya semuanya bersumber dari pikiran. Pikiran adalah pelopor. Jadi pentingnya pandangan benar. Disinilah kita sebagai umat Buddha yang beruntung bisa belajar Dharma, ya. Pak Andri, saya ingin bertanya. Itu salah satu. Itu hanya salah satu loh. Salah duanya. Salah duanya jangan salahkan saya gitu ya. Salah duanya itu tadi kita mengerti loh hukum sebab akibat. Gampang banget. Kata-kata itu gampang diucapkan, gampang didengar, dan sering mendengar. Tapi kita praktekkan. Itu buat saya inti hidup ya di situ. Siapa yang mengerti hukum sebab akibat dan mengerti hukum sebab akibat yang bergantungan paticca-samuppada, nggak bisa miskin kita. Sebagai Buddhis ya, pasti kaya. Kenapa? Lah mau cuma makan, beras, sandang, pangan, papan, mobil, motor, kecil. Coba robah semua. Kecil-kecil. Mau cuma makan aja. Kerja benar. Mikir benar. Sebab akibat. Kalau saya hari ini, pasti dari hari kemarin. Kumpulan hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, 10 tahun kemarin, bahkan masa lampau saya. Sampai tercipta hari ini saya. Karena belajar berjuang, sampai hari ini pola pikirnya benar dan tahu itu hukum sebab akibat. Ke depan saya tetap maju, belum tentu.
tetap sehat, belum tentu tetap sukses, belum tentu siap nggak saya. Dengan celengan tabungan kehidupan tadi, ke depan nggak tentu. Sukses kemarin belum tentu sukses ke depan. Gagal kemarin belum tentu gagal ke depan. Maka saya siapkan, saya mau lebih baik lagi. Terutama bagi saya nomor satu sekarang kesehatan. Kesehatan saya nomor satu. Saya latihan. Kalian mungkin tentu tahu ya, saya sudah menciptakan senam AW. Di sini kebetulan senam AW ya, teman-teman bisa belajar senam AW di SMS. Kebetulan hari ini ketuanya Pak Stefan hadir. Tepuk tangan dulu. Ibu Eni isinya hadir. Pelatihnya Lia hadir. Pelatih sana juga Kevin berdiri di situ hadir. Tepuk tangan dulu. Saya mau sehat, latihan. Kata orang, nggak usah latihan Pak, minum obat badan bisa gede. Bodoh, goblok, nggak ada. Dulu saya pernah sakit lutut. Ya dulu kan penciptakan gara-gara sakit lutut. Pak, setiap hari minum apa? Yang putih-putih apa namanya? Bukan buah apa lengkeng, yang putih-putih. Nah, kolang-kaling. Makan setiap hari 15 Pak, pagi, siang, sore, bisa hilang lututnya. Itu cuma kenyang. Mana ada kolang-kaling bisa beresin lutut itu. Yang benar dilatih. Lah, cara mikir ini loh, salah pasti. Yang benar dilatih. Tanpa latihan, mana mungkin bisa sehat. Itu kesehatan, belum bisnis. Kita mengerti, mau ini siapkan ini, faktornya siapin, tidak ngayal. Bukan ngayal, kita belajar dhamma itu tidak ngayal. Karena saya munculkan mental positif, saya punya ketahanan mental untuk latihan. Mungkin latihan bisa bosan orang, bosan, ditinggal. Kalau kita latihan, mengerti, saya untuk kesehatan, saya latihan, muncul ketahanan, kesabaran. Itu dalam fisik loh, belum bisnis, belum pengembangan yang lain. Semua kalau mengerti hukum sebab akibat dan mau praktek, masalah materi pasti kita bisa dapatkan. Jadi Pak Andri Wongso adalah contoh sosok yang berhasil membangunan ketahanan mental yang sungguh luar biasa kokoh. Tadi kita lihat sendiri bagaimana masa kecil beliau. Ya, kata istrinya, dia dulu adalah orang Malang. Sekarang orang Jakarta. Itu candaan istrinya, beliau dulu orang di Jawa Timur, di Malang. Saya pinjam candaan istrinya ya, mohon izin ya, nggak ada hak cipta ya. Oke. Nah, jadi Pak Andri Wongso adalah contoh yang bagus untuk kita semuanya untuk membangun ketahanan mental, terutama generasi Z. Ya, generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 99 ke sini. Tapi banyak orang juga menyebutnya sebagai generasi strawberry. Saya juga nggak tahu kenapa strawberry sih. Kenapa nggak dikasih namanya generasi pisang kayak gitu ya? Pisang mateng gitu misalnya gitu kan, lebih gampang lonyotnya gitu ya. Tapi intinya adalah dia ingin menggambarkan bahwasanya generasi ini gampang hancur. Saya tidak setuju. Saya ingin membangun mental pemuda di Wihara yang Serpong adalah sekuat mental Pak Andri Wongso. Tepuk tangan dulu. Oleh sebab itu, sering-seringlah ikut acara Liam Keng ya. Promosi sebentar ya. Oke, jadi Pak Andri, ini kita lihat kan ini kebanyakan pemuda ya Pak Andri ya. Dan pengalaman pemuda sekarang itu tidak seperti kita zaman dulu yang belum ada media sosial dan hingar-bingar. Begitu banyak informasi yang ikut mempengaruhi mental anak muda kita sekarang ini. Pak Andri bagaimana membangun anak Pak Andri supaya ketahanan mentalnya itu sekuat Pak Andri? Apa yang Pak Andri lakukan? Kalau mereka mau sekuat saya, susah. Kenapa susah?
Dia nggak pernah miskin. Lahir semua ada semua. Mau mobil, mau rumah, mau jalan-jalan, mau kuliah ke luar negeri, semua ada kok. Lalu tidak bisa menyalahkan generasi Gen Z ini. Itu adalah grupnya anak-anak yang lahir di bawah 30 tahun. Memang itu sedikit rapuh. Karena apa? Semua disediakan, terutama di komunitas sosial media. Cari apa aja gampang. Apalagi ada ChatGPT, tanya apa aja lengkap. Mereka tidak merasakan bagaimana prosesnya tadi. Lalu hubungan dengan antara manusia dan manusia sosial kurang, lewat HP semua. Itu getas, gampang remuk, dan mereka berpikirnya mau cepat sukses. Seperti kecepatan komunikasi di sosial media, nggak bisa. Harus mengerti, walaupun ada contoh selama 15 tahun atau 10 tahun terakhir ini loh, banyak anak-anak muda yang sukses luar biasa di bidang teknologi. Tapi pertanyaan saya, setelah sukses itu emang gampang mempertahankan? Nggak gampang. Pasti akan terjadi gulungan. Nah ini butuh ketahanan mental. Butuh ketahanan mental untuk menghadapi ini tadi. Maka Gen Z ini istilahnya, kalau modern kan gitu, generasi Z ini memaklumi. Lah anak-anak saya, ya kita kasih tahu bahwa pertumbuhan mereka dengan kita, saya jauh berbeda. Tidak mungkin menang lawan mental, karena mental ini tidak diucapkan tapi diolah. Saya ini udah diolah. Dari miskin, kurang sekolah, berjuang, biarpun gini bintang film Taiwan. Lalu dari mana mereka bisa menang? Nggak bisa. Cuman pengertian ini dikasih tahu mereka, apapun yang kamu hadapi nanti, cepat berhasil. Terusin? Nggak bisa. Butuh ketahanan mental. Maka buat anak muda yang di sini, ingat, semua butuh proses. Semua butuh proses. Sang Buddha pernah mengatakan, pencapaian nibbana bukan monopoli aku. Itu sama kayak sukses is my right. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Nibbana juga sama. Ini ribuan triliun kali untuk bisa mencapai pengertian sukses Ismail sama pencapaian Nibbana. Bukan monopoli aku. Berarti butuh proses yang dihadapi cuaca, binatang, setan, diri sendiri, sampai kurus, kering, ekstrem kanan, ekstrem kiri, sampai ketemu jalan tengah. Penemuan ini loh, semua proses. Dan ini sampai kapanpun sama. Maka Anda generasi manapun, umur berapapun, yang merasa masih muda, saya umur 25, sama. Jangan dipengaruhi oleh kondisi sosial media, percepatan. Membuat kita ini garing. Pantas disebut generasi strawberry, cantik, tapi gampang busuk dalamnya. Ya, maka dengan mengerti dhamma seperti proses Sang Buddha, itu prosesnya yang tidak gampang itu. Sama seperti saya, proses ini mau diganti anak nggak bisa. Tapi apakah anak bisa lebih sukses? Bisa, materi. Mungkin bisa lebih sukses secara materi, belum tentu secara proses penderitaan. Maka saya bersyukur pernah mengalami kesulitan. Nah hari ini mungkin di antara sekian banyak ini, ada juga yang miskin, nggak usah takut. Ada yang juga yang agak tertekan ekonominya, nggak apa-apa.
Ada yang sudah maju, mundur, nggak apa-apa. Ada yang stagnan, nggak apa-apa. Ada yang bangkrut, nggak apa-apa. Ingat, dalam Dhamma, setiap hari adalah menjanjikan kita untuk sukses. Jadi jelas, saya kabarkan kepada anak-anak saya, memang kita agak beda kelas umur dan prosesnya, tapi kamu punya hak untuk berhasil. Dan ingat, tetap butuh ketahanan mental dan berhappy rialah di saat menghadapi kesulitan, halangan, rintangan, persaingan, apapun yang dihadapi kita untuk ketahanan mental. Luar biasa ya. Jadi bagaimanapun itu semua adalah perlu dibangun. Tidak ada yang namanya instan. Jadi sebagai orang tua tentu kita wajib membina anak-anak kita. Jadi kebetulan di sini juga ada anak-anak, juga ada orang tua ataupun calon orang tua. Ya, yang saya ingin tanyakan lagi ke Pak Andri adalah sebagai berikut ini. Sebelum ke sana, saya ingin beri kesempatan dulu kepada teman-teman. Sampai saya lupa kasih kesempatan coba. Saking banyak yang ingin ditanya gitu loh. Ya kan? Silakan. Ayo. Nah, udah ada. Silakan Bu. Nah. Sebutkan nama, langsung pertanyaan ya. Nama budaya Pak Andri dan Pak Nama Hasan. budaya. Dengan saya Cica. Saya mau nanya nih Pak Andri. Untuk mempertahankan ketahanan mental atau untuk kita menuju ke ketahanan mental tersebut, kadang-kadang kan hidup itu kan up and down. Gimana kalau yang bisa membuat kita itu tetap maju seperti itu sih Pak Andri? Karena kan pasti ada ngedownnya juga kayak gitu sih. Gimana untuk mempertahankan kesananya? Baik, Terima kasih. tepuk tangan dulu. Untuk memperkuat ketahanan mental kan harus dihadapi. Tapi lebih penting lagi, apa kebutuhan kita? Nah, Anda butuh apa? Yang Anda mau raih tadi loh. Sang Guru Agung, terang banget yang mau diraih. Terang jelas banget bagi beliau. Lalu bisa, nggak kuat, nggak ada kesulitan, cuaca, fisik, binatang, setan, nggak kuat, hilang. Apa menghadapi? Pasti menghadapi. Lewat, tahan, lewat, tahan, lewat, tahan, sukses. Sama perkecilan proses tadi di dalam kehidupan kita sama ngalami. Yang kita butuhkan itu bernilai atau tidak. Kalau itu tidak punya nilai, nggak punya ketahanan mental, sebentar juga hilang. Karena nggak ada gairah. Kalau ada gairah, pacaran nih ya, punya pacar di Bekasi. Karena cinta nih, hujan gede nih. Ini pacarnya ya, dari Bekasi mau ke sini. Hujan nggak? Enggak. Gerimis, hujan gede dia bilang gerimis. Waktu gerimis, katanya gerimis, enggak, mendung. Alasannya positif, mau kemari. Lah mama Anda ngomong, datang nggak nanti cowokmu? Datang mah, positif juga. Cinta, datang, mendung katanya. Hujan gede bilang mendung. Kenapa? Ada tujuan ini loh. Ketahan mental kuat banget. Tapi kalau nggak seneng, datang nggak lu? Hujan nih, mendung dibilang hujan. Dibalik. Jadi kebutuhan kita, saya mau apa? Kalau saya mau rubah fisik saya, buka senam AW biar lebih rame, saya punya ketahanan mental karena saya senang, saya punya cinta, saya punya kasih, saya punya keuletan untuk bertahan. Nggak mungkin up and down. Nggak, pasti up, down, up. Tergantung kita yang nyetir. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi dulu di Malang sering hujan ya Pak Andri ya? Kenapa? Gimana? Di Malang dulu sering hujan ya? Jadi kalau hujan, enggak, mendung gitu kan. Sayang Ibu Leni nggak datang ya. Gua ingin buktikan beneran atau bohongan gini, ya kan? Gitulah seorang Pak Andri Wongso. Hujan pun hanyalah mendung. Karena semua apa yang ada nilai diambil, muncul kekuatan. Nah ini saya boleh cerita sedikit soal bintang film.
Waktu saya ngelamar bintang film, mungkin ada yang udah dengar atau belum dengar. Diterima nih sebagai bintang film. Karena saya ngirim foto, 8 foto, ngirim surat lamaran. Mereka melihat, wih ganteng juga nih. Mbok tepuk tangan dulu. Setelah melihat fotomu 8 action begitu bagus dan melihat lamaran, saya terima sebagai bintang film. Kontrak 3 tahun. Wah, happy saya di kamar kos kecil, di kamar kos. Karena waktu itu saya kerja minta berhenti. Lalu ngajar kungfu, dapat iuran. Iuran ini cukup untuk kehidupan saya setiap bulan. Begitu dapat kabar diterima bintang film, saya kumpulin murid-murid saya. Kan mau ngabarkan yang positif, Pak Hasan. Kumpulin semua ini, anggap murid-murid saya. Murid-muridku yang tercinta, ada berita positif, menggembirakan. Apa guru? Mulai bulan depan kalian tidak usah bayar iuran lagi. Wah, senang mereka, gak bayar iuran. Loh, kenapa guru kok gak bayar iuran? Gurumu mau main film di Hong Kong. Wah. Di Hong Kong, syuting di Taiwan. Wah, happy. Suratnya bilang 1 minggu lagi saya telepon. Nunggu di kos. Kring, angkat. Halo. Halo. Halo, orang Indonesia. Kring, halo. Halo. Nah, kalau Taiwan kan lain. Halo, apa bilang? Wei. Gak ada kabar sama sekali. Tunggu. Keluarlah surat tebel sekali, koran dikirim. Zaman dulu surat, zaman sekarang kan WA cukup. Ditulis, melihat cuaca Taiwan yang buruk, hujan banjir di mana-mana, seperti koran saya kirim, maka film ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan. Ini loh, orang menderita malah ketawa. Aduh, Pak. Apa kabar? Akhirnya down. Bangkit. Down. Bangkit. Bangkit. Tiap hari frustasi, depresi, perang batin. Tiap bangun tidur udah gak bisa tiduran, langsung lompat, push up, keluar keringet, cari kaca, ngomong sendiri kayak orang gila. Andri, kamu ganteng. Tepuk tangan dulu yang kena. Kamu akan jadi bintang film. Jadi bintang film. Coba, kalau saya mundur ke belakang, Andri Wongso, ini kegila anak ini. Tapi itulah motivasi, itulah ketahanan mental, Pak Hasan. Begitu tahan. Tiap hari makan mie tek-tek gaduh-gaduh. Irit, duitnya nggak ada. Irit, tahan. Lah kalau nggak tahan, apa perlu dikumpulkan lagi murid-muridnya? Murid-murid yang tercinta. Ada sebuah pengumuman penting. Mulai bulan depan bayar yuk lagi. Tepuk tangannya dong. Tidak keluar mulut. Tahan. Sampai 3 bulan kemudian panggilan Andri berangkat ke Taiwan. Dari situ saya nulis sebuah coretan kata-kata motivasi. Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada manusia akan arti dan indahnya kehidupan. Saya ulang lagi ya. Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada manusia akan arti dan nilai kehidupan. Luar biasa. Itu yang disebut ketahanan mental. Kenapa kok tahan? Masalah kecil tahan mental kecil. Masalah besar kita mampu tambah gede. Akhirnya berangkat. Nah ini sebuah contoh. Gak usah takut. Maka saya punya celengan, punya banyak tabungan tentang keberhasilan menghadapi masalah. Lalu orang tanya, Pak, banyak juga kawan kita yang di luar, jutaan yang menderita nggak bisa keluar. Lah karena nggak belajar, nggak mengerti Dhamma. Sejak saya mengenal Dhamma tahun 90 awal, karir saya sebagai motivator makin melejat.
Kenapa? Karena motivasi itu gandeng berderet dengan dhamma. Dhamma ini loh, tidak ada khayal-khayalan. Tidak pernah kita duduk bersujud 24 jam. Mohon rezeki, goblok. Nggak akan dapat. Mau nggak kerja, bisa? Nggak bisa, kerja. Ambil spirit. Untuk bersujud, ambil spiritnya. Wirya, semangat. Belajar, menderita, bangun. Mau gelombang begini. Kalau kita mampu mengenal dhamma seperti peselancar menghadapi gelombang, kita semua akan jadi orang sukses. Luar biasa. Jadi tadi saya mendengar teriakan Pak Andri, saya juga jadi orang muda lagi loh. Tahan, dia bilang gitu loh. Jadi kalau kita lagi menghadapi masalah, tahan. Itulah yang membentuk ketahanan mental. Saya kok tiba-tiba jadi muda gitu ya, mendengarkan teriakan begitu. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Jadi tadi Pak Andri, dia selalu berpikiran positif. Ketika dia tidak jadi ke Taiwan, dia memberitakan berita baik kepada murid-muridnya. Mulai bulan depan tidak usah bayar iuran lagi. Jadi kalau bisnis lagi turun, kalau karyawan harus dikurangin, bersyukurlah. Mulai bulan depan nggak usah bayar gaji karyawan lagi gitu ya. Tapi itu hanya 3 bulan. 3 bulan kemudian rekrut lagi 2 kali lebih banyak karena bisnis Anda makin maju gitu ya. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan lainnya, dipersilahkan. Kalau enggak nih saya banyak nih. Nah. Kalau ada silakan tunjuk tangan. Ada itu di belakang. Nah, di belakang ada ya. Kalau di atas juga ada, tolong itu ya. Ya, Silakan. Selamat pagi Pak Andri. Saya Christine. Saya ingin bertanya, bukankah tidak semudah itu merubah pandangan negatif menjadi pandangan positif? Misalnya saya kan lagi skripsian nih. Saya udah dengar duluan nih dosen yang akan membimbing saya tuh kurang bisa membimbing gitulah. Jadi udah ada semacam pandangan negatif gitu. Tapi saya sempat mikir lagi positif. Kan ada yang lulus sama dosen pembimbing itu. Mungkin pandangannya agak beda lah dari dosen-dosen lain gitu. Apalagi dosennya dosen baru. Tapi makin bimbingan saya ngerasa makin gak ada solusi gitu, makin ngestak gitu kan skripsi saya. Makanya itu agak susah sih merubah pandangan negatif menjadi positif. Apalagi kenyataannya juga negatif gitu. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Bagaimana mengubah pandangan negatif menjadi positif? Karena tidak semudah itu. Karena di awal-awal sudah ada pandangan negatif terhadap dosen pembimbingnya, dan pada kenyataannya juga dosen lengkap. Nah, sampai hari ini dia jadi A. Iya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kita belajar untuk tidak cari alasan kelemahan orang luar untuk membenarkan kelemahan kita. Ya, sekali lagi ya. Biasakan untuk tidak mengambil kelemahan orang lain untuk membenarkan kelemahan kita. Padahal zaman-zaman dulu benar. Itu kan terakhir baru ada pembimbing, pendamping, joki dan lain sebagainya. Loh ya, tapi kalau benar-benar kuliah, ya itu adanya. Kalau saya nggak mampu, saya butuh dosen pembimbing, ternyata kita negatif. Karena mungkin sikap itu negatif. Sikap apa itu dosen kita, memang dalam kehidupan ini ya, ketemu orang bisa beda loh. Cocok, musuhan, kayak nggak pas itu. Bisa juga terjadi. Ya kita bertanggung jawab. Berusaha untuk tetap baik, tapi tanggung jawab kita bukan karena baik lalu kita maju. Bukan loh. Kita harus punya kemampuan berdiri sendiri untuk belajar tadi. Nggak mampu, apakah boleh cari pembimbing lain, dosen pembimbing lain? Boleh nggak cari teman-teman lebih senior untuk cari sebagai pembimbing? Banyak cara dihadapi. Tapi lebih penting saya harus mampu nih, saya harus bisa nih. Bukan ketergantungan, lalu orang salah, dia salah, nggak bisa. Saya bertanggung jawab untuk diri saya. Cari untuk negatif dirubah menjadi positif. Dia negatif, nggak apa-apa, tanggung jawab.
Dengan cara seperti itu akan muncul ketahanan mental. Akan muncul kreativitas baru untuk mencari cara yang lain. Contoh tadi loh, mencari, boleh nggak minta pembimbing yang lain? Nggak boleh. Boleh nggak kita cari teman yang senior? Boleh. Lah kalau kita pintar bergaul, kemana aja ketemu teman, semua bisa jadi pembimbing. Kenapa? Ketahanan mental Anda yang punya. Jadi jelas sekali ya bahwasanya kalau memang kamu lebih sulit daripada teman kamu membuat skripsi, pada akhirnya ketahanan mental kamu lebih kuat daripada teman-teman kamu. Jadi jangan anggap itu sebagai masalah, itu dilihat positif sebagai cara kamu membentuk mental kamu yang akan lebih baik dari teman-teman kamu. Gitu loh ya. Oke, bagus sekali. Nah, dipersilakan lagi kalau ada pertanyaan ya. Jadi sangat bagus ya. Ada matok interaktif begini ya. Depan. Oh, ada lagi teman. Wah, waktunya udah hampir habis loh. Udah 11.25 loh. Tanpa terasa ya. Yang akan datang kita adakan 6 jam ya, baru cukup ya. Ya, siang Pak Andri. Nama saya Brian Pak. Saya mau tanya, jadi saya ada punya anggota keluarga yang sering banget mengeluh dan juga Keluarga? Ya, keluarga. Dan Keluarga juga sendiri atau keluarga orang tua? keluarga saya sendiri. Oh, udah berkeluarga? Ya, muda. Oh, kayaknya umur 22. Tampilan muda Pak. Kerap mengeluh dan juga kadang bisa berkerap egois juga. Mungkin kepada orang tua juga. Nah, itu gimana cara hadapinnya Pak? Saudara atau? Ya, saudara lah. Oh, iya. Ya. Iya. Baik, Ya, terima kasih. Luar biasa. Di dalam keluarga macam-macam, yang suami ruwet, yang istri bulet, yang anak gini, istri begini, macam-macam. Itu memang bagian daripada masa kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, dan lahir pun bisa berbeda. Sekarang kalau untuk ngajarkan nggak bisa, ngasih tahu nggak bisa, ya kita rubah kita. Anda rubah. Melewati contoh-contoh nyata yang positif dan baik dan ada hasilnya, memungkinkan merubah sekeluarga kita. Saat ini mungkin gak bisa rubah, nggak apa-apa. Anak itu bertumbuh, saudara kita bertumbuh. Nanti bisa berubah gara-gara kita. Atau bisa-bisa. Itu dari karma. Satu keluarga, satu saudara bisa nggak cocok. Pendidikan sama, orang tua sama, mama sama, papa sama, bisa nggak cocok loh. Karma. Diluruskan, dikasih tahu, nggak bisa juga. Ya kita yang beresin. Kita aja jangan musuhan. Kita beresin kita sendiri, benahi diri kita sendiri, ngasih contoh buat saudara kita, tetap jalan, tunggu waktu. Waktu itu juri yang paling baik, yang bisa memungkinkan perubahan terjadi. Kalau itu tidak terjadi, pasti karma. Dan nggak usah bikin ribut, selalu aja jalan, normal jalan. Siapa jadi pemenang? Kamu jadi pemenang. Jadi sekarang pukul 11.30. Habis. Secara aturan waktu sudah habis. Tapi saya ingin extend tanpa minta izin. Nggak apa-apa, nanti kalau yang dihukum saya, nggak apa-apa. Setuju nggak mau di extend? Setuju. Oke, kita lanjut. Ada bertanya ya, silakan. Ya, silakan. Sebentar ya, ini ada mic-nya. Jangan disimpan mic-nya, waktu belum habis. Saya extend. Ada teman di sini mau bertanya. Udah dikasih woro-woro tuh. 5 menit katanya. Oh, 5 menit ya? Oh, 5 menit kali 4 ya? Lanjut. Oke, silakan. Selamat siang Pak Andri. Nama budaya, perkenalkan nama saya Richard. Saya mau tanya ini mengenai ketahanan mental. Kadang kan saya posisinya sekarang berkarir, sering ketemu dengan orang luar. Kadang banyak tipe lah orang-orang di luar. Berkarir dengan orang tua? Enggak, di luar sendiri. Oh, di luar sendiri ya. Oke, jadi kita ketemu orang banyak yang aneh ya kadang-kadang atau di luar itu. Dan kayak kok rasanya kan mental kita kok lebih kuat menghadapi orang luar itu. Pak, kadang tapi kalau rumah udah capek gitu, mungkin mukanya
lagi muka istirahat gitu ya, nggak senyum, nggak ada ekspresi datar gitu. Di orang rumah kira ini anak kenapa gitu, kok sedih gitu. Iya, iya. Sedangkan kita tuh kayak mungkin ya butuh waktu istirahat aja gitu, bukan mau keluh kesah gitu, tapi kayak ya itu, tapi kadang-kadang mungkin itu gimana untuk nunjukin atau dari bagian diri saya yang harus kembangin ketahanan mental ketika ada di rumah gitu. Apakah itu maksudnya bagaimana pengolahan mentalnya sih? Iya. Sih. Bagus. Tambahkan. Dengar. Kan enggak dengar. Di luar, Makanya kok ketika di luar baik-baik aja, ketemu orang yang segimanapun absurd gitu, oh biasa aja, kayak oh ya udahlah bagian pekerjaan gitu. Mentalnya nggak ada yang kayak aduh kena mental nih, nggak gitu. Tapi begitu di rumah kayak kok mau istirahat aja kok kayak oh harus positif terus, karena capek pak bentar gitu. Justru di rumah ya. Justru Iya. di rumah. Oke. di rumah melihat kok capek mukanya. Paling gampang dibalik udah itu aja. Pulang wah happy. Wah, padahal menderita loh. Mama bisa bingung ini kok anak ini kenapa ini? Sejak mendengar motivasi Pak Andri kok berubah. Itu justru itu tantangan bagus. Tidak hanya di rumah, diri sendiri. Nggak ada penderitaan, bisa frustasi. Nggak usah, jangan frustasi. Tegar, itu pendidikan. Pasti, saya jamin guru agung nggak mungkin tidak melewati proses itu. Lepas, nggak. Lepas, tidak. Muncullah mental aditana. Bertahan sampai mati pun terus jalan. Sama, itu hal yang kecil. Maka kita harus bukan berpura-pura. Itu menguasai diri. Ingat kalau mama, papa, keluarga melihat kita lemah, nggak boleh kasih alasan. Yang bagus adalah dirubah supaya menjadi kebiasaan menghadapi sulit capek pun Anda jadi pemenang. Yakinlah keluarga itu adalah orang yang paling peduli dengan kita. Jadi kalau memang kamu menemukan mimik yang bagaimana, ataupun kamu juga harus berusaha untuk memberikan mimik yang bagus buat keluarga, sehingga kita bisa saling menebarkan vibrasi positif di dalam rumah. Di dalam rumah itu mungkin banyak bahasa cinta. Gunakanlah bahasa cinta, baik itu gerakan tubuh ataupun kata-kata. Bunda, ibunda atau ayah suka kata yang bagaimana? Cari tahu kata-kata cinta. Atau lebih bagus lagi, kalau bisa memberikan pelukan hangat kepada orang tua, kepada saudara dan saudari di rumah. Itulah bahasa cinta terbaik. Ya itu yang saya pelajarin sih, karena saya juga mendapatkannya udah gitu loh, oke ya. Jadi ini waktunya sudah habis. Oleh sebab itu saya juga nggak berani extend terlalu banyak, takut dipecat jadi pengurus. Apakah setuju kalau kita datangkan lagi Pak Andri di masa mendatang? Setuju. Sebelum selesai saya berita sedikit. Oh, untuk kesehatan. Oke, ya silakan Pak. Karena senam AW ini sudah melanda ke seluruh Indonesia. Cuman kita bikin grup yang resmi, payungnya senam AW. Di Jakarta ada kurang lebih 25 tempat. Salah satunya di depan SMS. Di sana latihan kita tiap Rabu dan Minggu pagi, jam 7 pagi. Jadi saya harap ya, terutama yang muda-muda ataupun yang kepala 4 ke atas, ikuti senam AW yang belum pernah kena pengapuran, belum pernah kena peneroposan dan saraf kejepit. Saya berani bikin MOU 1000% Anda akan bebas dari penyakit itu. Nanti ketemu dengan Pak Stefan, ikutin, ngajak orang tua untuk belajar. Sangat bagus. Orang nanya, senam AW bagus sampai di mana? Saya cuma bilang, senam AW terbaik di dunia. Wow. Itu aja ya. Daftar nanti ke Ibu Heni atau ke Pak Stefan ya. Coba dulu, coba. Oke, jadi teman-teman yang ingin mendaftar silakan hubungin Pak Stefan. Cara mendaftarnya gimana Pak Stefan? Oke, tolong diperkenalkan sedikit ya Pak Stefan ya. 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 Namo Buddhaya Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari sedama.
Kebetulan kalau di Sumarekon Mall Serpong biasanya ada iklannya juga ya, ada videonya Master Andri Wongso kalau di senam kita sebut. Kalau mau daftar bisa datang di hari Rabu langsung jam 7 pagi di lobi Broadway SMS, atau hari Minggu jam 7 pagi juga di lobi Unity SMS ya. Kalau mau lihat dari Instagram juga bisa ada, cari Senam Awe ya. Kalau mau langsung catat nomor saya atau Bu Heni atau teman-teman lain bisa juga, boleh catat 0811 ya. Ya, saya Stefan Oka ya. Jadi biasa dampingi Master Andi Wongso juga, kita cabang kita sendiri sudah sampai di Malaysia, bahkan sudah resmi ya Master ya. Ya, dan Senam Awe sendiri di sini sudah 9 tahun di bulan Mei ini pasan ya. Jadi bisa catat nomor telepon saya 0811 66 2000. Gampang kan? Gampang dihafal ya. Ya, saya serahkan kembali, nggak berapa lama nanti. Oh, boleh diulang lagi ya. 0811 nomor yang keluar. 66 2000 ya. 1000 3 kali. Oke, silakan nanti WhatsApp saja, saya akan berikan informasinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hasan dan Mas Andi Wongso. Jadi mudah mengingatnya ya, 2.000, 1 gopek. Sorry. Oke, jadi kalau jam 7 sampai jam berapa Pak? 1,5 jam ya. Jadi habis senam bisa ngopi di Mall SMS. Ya. Oh dia, dulu kita pernah adain di lobi ya. Nah, jadi sekarang di sana ya. Oh, oke. Jadi kalau di sini mau dibentuk juga kegiatan ini juga boleh. Oke. Ada closing statement lagi Pak Nandri? Sudah cukup ya? Oh, saya kira sudah cukup. Jadi sekali lagi, berbahagialah kita telah berjudul belajar dhamma dengan baik. Terutama hari Minggu, siapapun pembicaranya, datang tertib ikut kebaktian ya, dan sekaligus ikut berdana. Kelihatannya dana nggak ada nilai, kelihatannya paling cemban, paling gumban, paling cepet, nggak penting. Selama kita memberikan dengan ketulusan, itu sudah menanamkan karma baik yang akan berbuah untuk kita sendiri. Mari tidak usah takut hadapi kehidupan ini. Kita sebagai peselancar siap menghadapi gelombang kecil, gelombang gede, makin nikmat. Dengan belajar dhamma dengan baik, kehidupan kita pasti lebih baik. Jadi sudah sangat jelas ya, banyak sekali yang bisa dipelajari dengan datang ke wihara. Dengan melaksanakan mindfulness dalam kehidupan, hadapin apa adanya segala masalah di dalam hidup itu, niscaya akan lebih baik dan lebih kuat ya. Begitu ya Pak Andri ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Pak Andri. Ya. Jadi saya Hasan Ani dan Pak Andi Wongso undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Hasan Ani dan Pak Andri Wongso atas talk show yang luar biasa ini. Semoga bermanfaat untuk perkembangan batin kita pada hari ini. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Dana bisa disalurkan melalui kode kris yang akan dibagikan oleh petugas atau melalui kantong yang akan disebarkan oleh petugas. Terima kasih.
kita bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Pengumuman pertama, acara spesial Dhamma Talk Waisak Minggu tanggal 11 Mei dengan narasumber Ayah Tita Carini dan host Ibu Eliana pukul 10 pagi di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Kedua, dalam rangka Trisuci Waisak 2025, Wihara Ekayana Serpong menghadirkan Waisak Fest mulai hari ini di depan Cafe Karania Wihara Ekayana Serpong. Waisak Fest ini menampilkan showcase artwork anak-anak sekolah minggu dan mini foto galeri yang menyusuri sejarah Wihara Ekayana dari 30 tahun yang lalu. 3. Panitia Waisak memberi kesempatan kepada umat yang ingin memberikan persembahan bunga dan pelita pada perayaan Waisak. Bunga dan pelita dapat dipesan mulai hari ini melalui front desk. Yang keempat, panitia menyiapkan 108 buah buket bunga dan pelita khusus yang akan diletakkan di altar Buddha di area Yivo saat perayaan Waisak di tanggal 11 dan 12 Mei 2025. Pemesanan akan dibuka tanggal 11 Mei di area lobi Wihara Ekayana Serpong. Yang kelima, seluruh dana yang diperoleh akan digunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan perayaan Waisak di West 2025 ini. Yang keenam, untuk menyambut Hari Trisuci Waisak, mari kita menghormati Triratna dengan melakukan prosesi pradaksina dan pembacaan sutra bersama anggota Sangha pada hari Minggu 11 Mei 2025 pukul 19.00 sampai 21.00 dengan prosesi mengelilingi Wihara Ekayana Serpong. Yang ketujuh, Bazar Trisuci Waisak 2025 akan diadakan di Wihara Ekayana Serpong pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 10 sampai 10 pagi hingga pukul 2 siang. Panitia menyediakan voucher untuk pembelian makanan dan minuman. Kami harap para umat sudah dapat membeli voucher pada hari ini di counter penukaran voucher yang berada di lobi Rupang Kuan Yin untuk digunakan pada hari Waisak. Dana yang didapatkan dari voucher ini akan digunakan untuk acara Waisak tahun ini. Yang kedelapan, mari hadiri perayaan Trisuci Waisak
2569 Buddhist Era 2025 di Wihara Ekayana Serpong pada 12 Mei 2025 dengan rangkaian acara Yivo dari jam 9, Bazar Vegetarian jam 10, Puncak Perayaan pukul 16.30 sore, meditasi detik-detik Waisak pukul 23.30 malam. Pada kesempatan istimewa ini, kami juga membuka kesempatan bagi semua umat untuk berdana dengan cara scan QRIS yang tertera atau transfer ke rekening BCA seperti yang tertera di layar atas nama Yayasan Triyana Wardana Indonesia dengan akhiran angka 5. 9. Wihara Ekayana Serpong kembali mengadakan donor darah pada hari Minggu 18 Mei 2025 pukul 9 pagi sampai 12 siang bertempat di lantai dasar. 10. Mari ikuti perayaan Waisak Anak 2569 Buddhist Era 2025 di Wihara Ekayana Serpong pada hari Minggu 18 Mei 2025 pukul 9 pagi sampai 11.30 siang di ruang Bodhgaya lantai 5. Yang terakhir, selamat ulang tahun Tri Dasa Warsa 30 tahun untuk penerbit Dian Dharma yang diprakarsai oleh Wihara Ekayana tepat di bulan Mei 2025 ini. Dalam kesempatan ini penerbit Dian Dharma menghadiahkan 100 e-book gratis bagi para umat, sekaligus memberi kesempatan melakukan dana dharma. Kunjungi website diandharma.org atau scan QR code yang tertera di poster. Semoga penyebaran Dharma dapat terus dilakukan oleh penerbit Dian Dharma. Demikian pengumuman Pak pada hari ini. Selanjutnya kita bacakan 3 perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh, berada dalam perlindungan Buddha. Aku dengan Jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia, berada dalam perlindungan Dhamma. Aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hak
hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik, dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangha dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan gata pelimpahan jasa. Para umat kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Berbagi jasa kebajikan. Kebajikan memperindah tanah suci, para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka ditinggallah sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan nama ini semua bertekad membangkitkan kemuliaan sampai di akhir kehidupan ini, bersama-sama lahir di alam bahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.